berpenghuni. Coba gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, Saya kan Kami habis minta banjiran. keadilan. Iya. Pak ya. Habis kerugian Pak. Nah, Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan Ini saya tambah- bongkar bukan sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah Lah menurut kan saya. yang masalah- Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai Bu, lagi. Pak, Bapak Udah, sekarang- Dik. Bapak Gini, saya hitung saya bayar. Sekarang ke warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzi Ganim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan lancar menjalankan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Hari ini adalah hari ke-16 bulan suci Ramadan. Semoga terus kuat dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti ketemu di Idul Fitri ya. Nah, hari ini saya akan mengulas sebuah video dari Kang Deddy Mulyadi. Ini merupakan sebuah video di mana sebelum melakukan pembongkaran bangunan liar yang ada di daerah Gabus, Tambun Utara, tidak jauh dari pintu tol Gabus ya. Nah, pada saat pembongkaran ini, sebelum pembongkaran, bukan berarti pembongkaran yang dilakukan ini lancar-lancar aja ya, berjalan lancar. Tapi juga ada protes, terutama protes dari pemilik warung dan juga protes dari kepala desa. Kita simak ya videonya berikut ini. Alat kita mana? Ada Pak kan? Suruh geser aja kasih ya. Bongkarin ya dulu. Dan alat suruh sini. Coba. Ya. Terus nanti permohonan yang kita membongkar sendiri. Enggak. Lama Pak. Ngebongkar sendiri ya. Terus suruh alat aja. Siap sudah. Suruh maju aja. Yo, Bupati. Wah. Siap. Ya Pak. Ya Pak. Siap. Kita mulai bongkarin dulu kan sudah kosong Pak. Siap. Kan sudah kosong dan banyak bangunan yang tidak berpenghuni juga. Siap. Kita mau bongkarin aja dulu karena kan kalau hanya ngerumah nanti gampang bisa petugas berjalan. Tapi kan yang agak rawan bongkarin bangunan. Siap. Gimana nggak banjir Pak Bupati? Tapi ininya juga Pak. Ya iya nanti kan gini, nanti kan ini dikeruk nih, dirapihin, ini dirapihin, ya kan? Kemudian nanti iya lurusin sungainya nanti bersih. Bupatinya kasep, sungainya harus kasep. Enggak akan Pak, sungai nanti. Iya, sungainya begini. Ini kan bangunan-bangunan kosong semua. Sebenarnya ini kewenangan PJT. Tapi saya nggak ngomong kewenangan sekarang, ngomong kerapihan. Lama kalau rapat dulu. Ini Pak Lurahnya ya. Banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong Pak. Kalau kita minta izin untuk itu Pak. Kenapa? Karena itu belum banyak perkakas. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Coba gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, Saya kan Kami habis minta banjiran. Iya. Pak ya. Habis kerugian Pak. nah. Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan Ini saya tambah- bongkar bukan sendiri. masalah Pak lama Pak.
Tambah masalah Lah menurut kan saya. yang Karena masalah- barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai Bapak- lagi. Bapak Udah, sekarang- Bapak gini, saya hitung, saya bayar. Sekarang ke warung saya aja, Pak. Ya udah, Ayo. ya udah gini aja. Saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo, Pak. ke Oke? warung saya. Siap, Pak. Oke? Siap, Pak. Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan Warga, pemimpin coba, yang zalim, Pak. Coba warga nih. Ya, udah warungnya nanti dihitung. Ini per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya, Itu oke. yang diharap warga itu, Ya Pak. udah, udah, sama. Oke ya, sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil, Pak. Oh, Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa Iya. saya akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati, Bapak saya hitung, janji. saya bayar. Saya tidak akan merugi. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Yang dihukum juga saya siap. Itu, Mang. Ya, seharusnya dihukum, bukan dibayar. Itu statement dari Kang Deddy Mulyadi sebelum membongkar setelah berunding dengan pihak kepala desa dan juga pihak pemilik warung. Ya memang ini yang saya tahu bangunan ini adalah bangunan yang sudah cukup lama. Setiap kali lewat ke Gabus itu sudah ada. Kita lihat dari bangunannya memang ini bangunan-bangunan lama gitu ya. Dan memang tidak memilih, ya nggak mungkin sekelas gubernur itu melakukan perombakan ketika bangunan itu memiliki sertifikat, memiliki legalitas yang jelas, tidak mungkin berani. Makanya Gubernur Jawa Barat ini, Kang Deddy, berani membongkar karena memang ini jelas bangunannya merupakan bangunan liar yang sudah ada cukup lama. Ingat banjir kemarin, ini parah. Di sini kebanjiran itu parah. Bahkan warung-warung ini yang kalau kita perhatikan posisinya sangat tinggi dari air yang tadi ya dilihat, itu masih terkena banjir. Jadi air itu sangat tinggi kemarin itu ya. Dan tentu saja karena kenapa? Karena kali ini sudah tidak mampu menampung debit air yang sangat tinggi. Nah, kita coba lihat gaya Deddy Mulyadi dalam menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita tahu sebetulnya yang diinginkan oleh pihak kepala desa dan juga pihak pemilik warung adalah pergantian. Ya, karena tidak mungkin ya dia mengaku salah. Lalu kalau tiba-tiba dihancurkan tanpa ada hitung-hitungannya dia habis berapa segala macam ya, dia dianggap rugi. Makanya ketika Deddy Mulyadi tahu bahwa yang diinginkan oleh warga itu adalah pergantian dari material yang dibongkar. Nah, walaupun sebetulnya warga tadi memberikan opsi untuk diamankan materialnya. Cuman lama, betul kalau secara manual ini lama. Makanya Deddy nggak mau ambil pusing, ya sudah dihancurkan oleh alat, lalu akan diganti dan dibayar biayanya. Seperti itu ulasan berita dan video dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan pembongkaran bangunan liar yang ada di daerah Kampung Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.